jemaat Tuhan GBKDC, jumpa lagi dengan kami semua di pelayanan GBKDC. Kita percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur buat jam siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang tak pernah putus dari kami. Itu adalah bukti kebesaran-Mu atas kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang tak dapat tandingi Tuhan dalam hal apapun, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Dia adalah Allah yang tak tertandingi, Allah yang luar biasa, kerajaan-Nya besar. Kerajaannya yang sebesar tak akan
Biar Tuhan memurnikan hati kita, memurnikan roh kita, untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan semuanya. Keadaan kita, apapun. Kita katakan, Tuhan kau sempurna. Terima kasih Yesus. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan lagi, Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan lagi, Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Thank you, Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih. Kau selalu bersama kami. Kau selalu beserta kami. Sebagai bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami
Pujilah Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, Yesus yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hidup saat ini, kami ada saat ini, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, Kau butuh kebesaran-Mu atas kami, sehingga iman kami tidak goyah. Iman kami tetap kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia Bapa yang selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Bapa yang baik. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Inilah doa kami Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juli, kami akan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami percaya minggu pertama ini ibadah online di PKDC punya tema dasar keluarga yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kondisi saat-saat ini kami perlu dasar yang kuat. Karena banyak keluarga yang saat-saat ini Tuhan perlu pertolongan-Mu ya Bapa. Bersabdalah Tuhan, apa isi hati-Mu buat kami. Dan kami percaya firman yang Engkau berikan buat kami, yaitu firman yang hidup, firman yang menjadi kekuatan buat kami. Berfirman-Nya ya Bapa, kami siap bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Selaraskan hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami
dengan firman surgawi. Terpujilah namamu ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Kami siap terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Tema bulan Juli GBKDC Dasar Keluarga. Saya mau ambil dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah rusaknya. Bapak Ibu sekalian, di tahun sekitar waktu saya masih kuliah, sampai saya bekerja di tambak udang, Bapak Ibu sekalian. Di tambak udang itu harus pakai air yang payah, antara air sungai dan juga air laut. Mau nggak mau Bapak Ibu sekalian, kami sebagai orang lapangan, kami harus cari air asin yang dari laut. Maka nggak mau bos meminta kami tim untuk membuat pipa dari tambak sampai ke laut. Bapak Ibu sekalian, maaf, pada itu kami bukan orang sipil, bukan orang teknik. Jadi kami pakai manual Bapak Ibu sekalian. Kami cuma pakai dasar dengan bambu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Baru dipasang 1 jam, bahkan 2 jam, datang ombak, roboh kembali. Dan juga hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi COVID-19, banyak dampaknya. Saya pikir cuma kaum menengah ke bawah, ya kehidupan orang-orang prasejahtera. Ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak di dalam COVID-19 ini, baik keluarga prasejahtera maupun sejahtera, mengalami betapa sulitnya saat-saat ini. Apakah keluarga Bapak Ibu sekalian? Dan 2 minggu yang lalu kami dapat kabar ada teman kami, cucunya masuk rumah sakit. Dan saya bilang sama istri saya, siapa namanya cucu itu? Yohebed. Wah, saya lihat teman saya ini orang yang takut akan Tuhan. Dan juga papinya seorang gembala jemaat juga. Pasti Yohebed salah satu dari tokoh Alkitab. Dan saya pelajari Bapak sekalian apa yang terjadi. Yohebed orang wanita, seorang ibu yang luar biasa. Di zamannya itu Bapak sekalian, memang gak terkenal seperti Deborah, seperti Lydia, Priscilla, seorang Yohebed. Ternyata Bapak sekalian, seorang wanita, seorang ibu yang dalam kondisi seperti saat ini Bapak sekalian, hidup dalam perbudakan, bahkan dalam kandungan mengandung 9 bulan Bapak sekalian, di zaman perbudakan dan juga di zaman titah Raja Firaun, yang dimana dikatakan anak laki-laki orang Ibrani harus dibunuh mati. Saudara bayangkan seorang ibu yang namanya Yohebed dalam kondisi tertekan hidupnya saudara, selama mengandung. Oke, zaman sekarang enak saudara, bisa kita lihat anak perempuan atau laki-laki. Dan tokoh ini tokoh yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar tokoh ini saudara. Siapakah itu Yohebed itu? Mari kita akan buka saudara di dalam kitab Ibrani 11 ayat 23. Siapa Yohebed ini saudara?
Ibrani 11 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu sekalian, Ibrani 11 ayat 3 katakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan. Usia Musa pada waktu 3 bulan. Kalau saya katakan di sini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini bukan Musa punya iman, saudara, tetapi kedua orang tuanya Musa yang punya iman yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kondisi saat itu, dia dalam tekanan, seorang budak, saudara. Bahkan mereka ada perintah kita dari Raja Firaun. Mungkin seperti saat ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengerti kondisi COVID-19. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang-orang tertindas secara keuangannya, bahkan orang-orang kaya, maaf ya, mungkin orang itu berduit tetapi emosionalnya terganggu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan teman-teman saya di kantor, Bapak Ibu sekalian, rasa ini mati aja cuma gara-gara masker, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan betapa berdampaknya COVID-19 ini. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang gak berdampak dengan kasus ini? Tapi biarlah firman Tuhan ini kita akan belajar dari keluarga, yaitu orang tua dari Musa, saudara. Siapakah Musa itu? Musa adalah keturunan dari Amram, dan Amram dan Yokebed orang-orang yang luar biasa. Dia adalah keturunan suku-suku Lewi. Orang Lewi, putra ketiga dari Nabi Yakub dan Lea. Bapak sekalian, di tengah-tengah tertekan, di tengah-tengah kecepit dalam hidupnya, dan tema BPH, BPD, GP Banten terkatakan semakin tercepit, semakin melejit. Itulah tema kita hari ini. Seperti Amram dan Yokebed, saudara. Bagaimana keluarga ini bisa keluar, bahkan mereka menjadi berkat bagi keluarganya. Mari kita akan buka dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Siapakah sebenarnya Amram? Siapakah sebenarnya Yokebed itu? Inilah Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi, yaitu Amram, kawin dengan seorang perempuan bernama Lewi, Yokebed. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan selama 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambil sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala ter, diletaknya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti di tengah-tengah tepi sungai Nil. Kakak perempuan berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, itu Maryam, saudara. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebaro itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepada dan berkata, tentulah ini bayi Ibrani, yaitu Musa, saudara. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang ina yang menyusui dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu menanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusui. Perempuan itu adalah Yokebed, saudara. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, namanya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menarik dari air. Bapak Ibu sekalian, kisah ini menarik sekali. Amram dan istrinya Yokebed orang Lewi, saudara. Ada 3 kunci keberhasilan keluarga Amram ini, saudara. Di dalam kondisi tercepit, dalam kondisi
dalam kehidupan sebagai orang budak, ada kita Firaun, saudara bisa bayangkan gimana kehidupan Amran dan Yohebed, saudara. Tetapi ada 3 kunci keberhasilan keluarga ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa, saudara? Dia adalah keturunan Lewi. Kalau saudara lihat Lewi, keturunan Lewi adalah orang-orang yang job desk-nya luar biasa. Dia sebagai imam, pengurusnya cuma di bait suci, saudara. Jadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama, dia adalah orang-orang yang takut dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibu dan saudara? Bagaimana kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara masih intimisi sama Tuhan dalam kondisi saat ini? Bagaimana dengan keluarga saudara? Kunci yang pertama, keluarga Amran ini, saudara, dia adalah seorang imam, jembatan antara manusia dengan Tuhan. Mau gak mau, dasar yang pertama, kita takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Kembali ke manual book kita, firman Tuhan. Intimisi. Berikan waktu untuk Tuhan. Itulah kunci yang pertama, dasar yang kokoh. Bapak Ibu sekalian, seringkali hidup kita dalam kondisi saat ini, banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang pintar. Sebulan oke, dia bertahan, oke 2 bulan dia bertahan, sampai 3 bulan 4 bulan, saudara, dia angkat tangan, saudara. Dan orang-orang itu, orang-orang terdekat saya, saudara. Tadinya saya katakan tadi, masalah masker aja dia ada rasa ingin mati aja. Bukan lagi ekonomi, saudara. Bukan saya khotbah saat ini, saya lepas, enggak, saudara. Kami terus berjuang, saudara. Mungkin kami enggak terganggu masalah finansial saya, tetapi emosional saya, saudara, terganggu. Saudara, saya bayangkan tiap hari mungkin sampai rumah kita harus cuci pakaian segala. Kadang kita capek pulang kerja, saudara. Hal yang sepele dengan istri mungkin dia terbangun emosional kita. Bapak Ibu sekalian, marilah, kunci keluarga Amran adalah andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat 3 dan 4. Saudara, saya lihat dalam pengawasan yang ketat dari Raja Firaun, saudara, saya bayangkan, saudara, selama 3 bulan, bayangin, ini yang membunyikan seorang bayi. Maaf Bapak Ibu sekalian, dia mau makan, ngoek, dia nangis, mau pipis, ngoek. Dan saya percaya, Amran sebagai bapaknya, Yohebed sebagai ibunya, dan Harun sebagai kakaknya, dan Maryam sebagai kakak perempuan, dia bangun adalah unity, saudara. Mau gak mau saat itu Tuhan mau bangun unity bagi keluarga saudara. Bukan karena kebetulan, saudara, karena saya baca endingnya tadi. Tadi ini endingnya, Musa diambil dari keturunan Raja Firaun. Tetapi kalau saudara bayangkan saat-saat terjadi seperti Amran, saudara. Dan saya percaya Maryam, Harun juga terlibat, saudara. Bagaimana supaya adiknya Musa ini supaya tidak menangis? Mungkin sebagai ibu Yohebed, oke, jam segini saya, nanti orang tuanya Amran, terus nanti Harun, terus Maryam. Ada unity, saudara. Kalau saudara saat ini mau jadi dasar keluarga yang kuat, bangun unity. Apa maksudnya, Pak Gembala? Bangun mesbah keluarga. Mau gak mau bangun mesbah keluarga, saudara. Bangun kebersamaan dengan keluarga saudara. Bapak sekalian, kalau saat kondisi saat ini, kalau saudara sebagai seorang bapak berjalan sendiri, sebagai ibu berjalan sendiri, sebagai anak begini, nggak ada kekuatan, saudara. Tuhan mau kita belajar di tokoh Amran ini, yaitu keunitian. Dan saya percaya kalau saudara unity dengan anggota keluarga saudara, apapun masalah kita, apapun problem kita, saudara, kita bisa sama, kita pecahkan. Keterbukaan. Dan inilah yang terjadi, saudara.
Sehingga selama 3 bulan saudara saya bayangkan betapa hebatnya prajurit Firaun saudara. Dan yang ketiga, apa kuncinya saudara? Sehingga Musa dapat diselamatkan. Yang ketiga adalah bangun yang namanya strategi. Saat-saat ini Bapak sekalian, kalau saudara kondisi ekonomi saudara terganggu, emosional saudara terganggu, bangun yang namanya strategi. Jangan tinggal diam saudara. Tetapi Tuhan juga mau iman kalau tanpa bukti iman tanpa itu adalah mati saudara. Maksudnya apa? Kita harus bergerak saudara. Iman tanpa perbuatan akan mati saudara. Demikian juga kita saudara. Saat-saat itu Tuhan juga mau kita punya strategi dalam hidup kita. Mungkin maaf ngomong saudara, ekonomi kita terganggu, jangan diam-diam aja. Bangkit, jangan menyerah saudara. Caranya gimana? Ayo, apa yang saudara potensi apa yang saudara miliki, maksimalkan potensi itu. Apa yang saudara punya talenta? Mungkin saudara punya talenta yang terpendam. Dan saat ini Bapak sekalian, teman-teman kantor kami banyak berjualan makanan. Nggak salah saudara, itu strategi mereka saudara. Mau nggak mau, saya katakan, bangun strategi supaya apapun yang kita lakukan buat keluarga kita, itulah yang Tuhan mau. Jangan diam, jangan menyerah saudara. Seperti Yohebed seorang wanita, dia tidak menyerah saudara. Tapi dia bangkit dan dia lakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Happy endingnya, seorang putri Firaun, dia memberi uang saudara, di dalam keadaan terjepit saudara, tetapi dia diberkatin saudara. Malah dia dapat uang dari putri Firaun. Bahkan anaknya diselamatkan. Luar biasa sekali saudara. Dan hari-hari ini saudara, kami gak berani saudara potong rambut di luar saudara. Dalam kondisi ini mau anak laki-laki kita belajar memaksimalkan kapasitasnya. Nah inilah ala anak saya saudara. Gak kurang bagus kan? Bagus juga kan? Demikian juga kami belajar saudara. Selama ini kami gak bisa bikin brownies saudara. Dan kami belajar dengan cucu saya saudara, belajar brownies. Dan enak juga. Apapun kita bangun strategi saudara. Dan saya percaya Tuhan bersama kita. Jangan menyerah. Apapun kondisi saat ini, saya percaya memang ini kondisi sangat berat. Sangat berat. Tetapi kalau kita mau keluar, sekali lagi saya katakan jangan menyerah. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan. Dan juga jangan andalkan Tuhan begitu aja. Tapi kita juga bangun unity kita dalam keluarga kita. Kita bangun strategi kita. Apapun, maksimalkan kapasitas kita. Gali potensi yang ada dalam hidup kita saudara. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Itulah rahasia dari seorang Amram. Maaf, bukan ini promosi saudara. Ini kenyataan. Kami ibadah online ini adalah di Resto Cafe Akija. Saudara boleh mampir ke sini. Ada menu yang spesial. Yang kami suka ada 2 saudara. Bakso keju dan juga singkong goreng. Tampil beda saudara. Sama-sama bakso saudara. Sama-sama goreng singkong tapi ada bedanya. Boleh saudara rasakan di Akija Resto. Ada di alamatnya Citra 1 saudara. Demikian juga kami maaf saudara. Kami masih bekerja di produksi air minum Revero, tampil beda. Bukan beda di packaging aja Bapak sekalian, tetapi juga dia pelepas dahaga, tetapi juga mengoptimalkan TikTok. Apa saudara coba? Saudara punya strategi apa? Bangun saudara. Saudara punya talenta apa? Bangkitkan semua itu. Dan saya percaya kalau saudara andalkan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan biarlah firman Tuhan yang hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, bangun kesatuan dengan anggota keluargamu.
Yang ketiga, pakai strategi. Gali potensi saudara, maksimalkan kapasitas saudara ada. Dan saya percaya 3 hal ini, hidup saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan biarlah keluarga saudara kuat menghadapi tantangan di hari-hari ini. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami percaya, jadikanlah kami keluarga Amran Tuhan, yang menang di dalam tekanan, dalam intimidasi Raja Firaun, tetapi Amran keluar sebagai pemenang Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga yang saat ini hidup dalam COVID-19 ini, banyak juga mengalami hal-hal yang tidak enak Tuhan. Rasanya ingin cepat-cepat keluar dari problem hidup COVID-19 ini. Tetapi kami percaya lewat kebenaran firman-Mu hari ini, supaya kami belajar seorang Amran Tuhan, yaitu selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan juga dia membangun roh unity buat keluarganya. Dan dia tidak tinggal diam. Dia punya strategi. Dan kami percaya Tuhan, bukan karena kebetulan pada waktu Musa di dalam peti padang, pada waktu putri Firaun membukanya dan menangislah. Saya percaya Amran dan Yohebed, bahkan Harun kakaknya, dan juga Maryam, dia pakai strategi. Jam berapa putri Firaun mandi? Jam berapa pada waktu Musa menangis? Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami juga belajar Tuhan. Belajar saat-saat ini. Biarlah kami di dalam kondisi saat ini, kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi kami lebih lagi dekat dari Engkau Tuhan. Lebih kami bangun intimasi dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membela kami. Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah koda hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu ini yang menguatkan kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau telah mati buat kami. Itulah bukti kasih-Mu. Kau nyatakan mati di atas kayu salib, supaya kami yang lemah dikuatkan, supaya kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini menjadi dasar bagi keluarga kami. Biarlah kebenaran firman ini, supaya kami terus mengandalkan Kau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkarya bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mengajak jemaat di sini juga siap. Mau kita akan perjamuan kudus. Kita angkat roti kita. Roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, yang 2000 tahun lalu telah mati buat kita. Dan kita percaya roti ini sebagai bilur Kristus, menyembuhkan segala penyakit kita. Sakramen perjamuan kudus ini merupakan sakramen untuk mengingatkan kita pada Tuhan Kristus, yaitu Allah sendiri yang turun menjadi manusia, berkorban mati di atas kayu salib, supaya menghapuskan segala dosa kita, serta untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Marilah Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menikmati tubuh Kristus. Lukas 22 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Lalu Ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak sekalian angkat
anggur atau teh atau madu di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari saudara, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, tubuh dan darahmu. Kami percaya di bulan Juli ini banyak orang-orang yang berprediksi ekonomi, bahkan dunia usaha belum membaik Tuhan. Tapi biarlah benar firman-Mu hari ini menjadi dasar keluarga kami yang kuat. Dan kami percaya semakin terjepit, semakin melejit anak-anak Tuhan. Itu janji-Mu buat kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelita buat kehidupan kami, menjadi terang buat kaki-kaki kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang seperti keluarga Amram dan Yohebed yang selalu diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami. Berikan hikmat arifat supaya Pak Jokowi bersama jajarannya memimpin dengan baik, bisa secepatnya keluar dari krisis COVID-19 itu. Dan juga kami berdoa untuk gereja kami diberikan di sini, bagi jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit sembuhkan mereka, yang lemah beri kekuatan buat mereka. Dan kami percaya Engkaulah Yehova Rafa bagi tubuh kami, bahkan Engkaulah Yehova Jireh bagi kebutuhan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkaulah Yehova Roy gembala yang baik buat kami. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat-Mu. Mari Bapak sekalian arahkan hatimu, serada angkat tangan saudara setinggi-tingginya. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi dan kasih-Nya lewat Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Diberkatilah engkau kemanapun kau berada. Tuhan menyinari wajah dengan damai sejahtera. Diberkatilah engkau apapun yang kau cekkan dalam tanganmu dibuat berhasil, karena Allah ada dalam hidupmu. Andalkan Tuhan terus dalam hidupmu, dan berkat itu turun mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tapi saling berkati. Amin.